Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi ucapan. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi tindakan. Perhatikan apa yang kita lakukan, karena ketika itu diulang-ulang terus, akan menjadi habits, kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita, mulai dari mata terbuka sampai tertutup kembali, maka akan menjadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena itu demikianlah takdir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat, rahmat, dan inayahnya sehingga kita bisa bersua lagi pada pembelajaran ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan pangan. Saat ini produksi pangan dengan cara tradisional tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Keterbatasan ini menuntut para ilmuwan untuk mencari solusi dalam memproduksi bahan pangan dengan cara yang lebih baik. Penerapan bioteknologi modern menjadi solusi terbaik saat ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, dalam video ini kita akan membahas tentang penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Kompetensi dasar 3.7 menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran pada pertemuan keempat menjelaskan penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia. Penerapan bioteknologi dalam kehidupan meliputi 1. Bioteknologi pangan, 2. Bioteknologi pertanian, 3. Bioteknologi peternakan, 4. Bioteknologi kesehatan, 5. Bioteknologi forensik, 6. Bioteknologi lingkungan. 1. Bioteknologi pangan. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan bahan makanan, sehingga diperlukan bioteknologi yang tepat agar dapat dihasilkan produk pangan yang lebih efisien dan efektif. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan: tape, yogur, tempe, keju, kecap, dan roti. 2. Bioteknologi pertanian. Penerapan bioteknologi modern berpotensi meningkatkan produksi tanaman budidaya dan mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya seperti pestisida. Bioteknologi modern dalam pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika, yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Melalui rekayasa genetika, suatu tanaman dapat direkayasa agar dapat tahan terhadap serangan hama atau bahkan membunuh hama yang menyerang tanaman tersebut sehingga dapat meningkatkan hasil produksi. 3. Bioteknologi peternakan. Selain di bidang pertanian, bioteknologi juga banyak diterapkan dalam bidang peternakan, yaitu dengan dikembangkannya hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetika. Melalui rekayasa genetika, dapat dikembangkan pula sapi yang mampu menghasilkan daging yang berkualitas dan mampu tumbuh dengan cepat. Salah satu teknik yang banyak digunakan pada bioteknologi dalam bidang peternakan yaitu teknik cloning. Cloning merupakan proses pembentukan suatu individu yang identik secara genetik
melalui proses pemisahan embrio atau penggantian inti sel. Cloning bertujuan untuk menghasilkan individu baru yang seragam. Cloning juga dimanfaatkan manusia untuk memperoleh jenis-jenis hewan unggul. 4. Bioteknologi kesehatan. Meningkatnya kebutuhan manusia akan kesehatan menyebabkan ilmuwan bekerja lebih ekstra untuk dapat menghasilkan terobosan di bidang kesehatan agar dapat dihasilkan produk medis yang lebih baik. Bioteknologi kesehatan adalah suatu teknik modern yang mengubah bahan mentah melalui transformasi biologi sehingga menjadi produk yang berguna di bidang kesehatan. Bioteknologi banyak diaplikasikan dalam bidang kesehatan atau bidang medis, misalnya pembuatan antibiotik, pembuatan insulin sintesis, dan pembuatan vaksin. 5. Bioteknologi forensik. Forensik merupakan aplikasi teknik-teknik dan metode ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi suatu kejahatan atau tindak kriminal. Pada awalnya, untuk mencari atau menginvestigasi pelaku suatu tindak kejahatan hanya menggunakan tes sidik jari saja. Namun, seiring dengan perkembangan bioteknologi, telah ditemukan teknik investigasi yang lebih akurat, yaitu melalui teknik DNA fingerprinting atau sidik DNA. Penggunaan teknik sidik DNA dapat digunakan sebagai acuan dalam investigasi karena profil DNA unik pada setiap individu dan memiliki keterkaitan dengan profil DNA dalam satu keluarga. 6. Bioteknologi lingkungan. Pencemaran perairan dapat mengancam kelangsungan hidup organisme di dalamnya. Sebagai upaya menanggulangi masalah tersebut, ilmuwan memanfaatkan bakteri dari genus Pseudomonas untuk membersihkan tumpahan minyak. Pemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan disebut bioremediasi. Selain untuk mengatasi pencemaran di laut, bioremediasi juga banyak digunakan untuk mengatasi pencemaran di perairan kolam atau danau dengan memanfaatkan tanaman tertentu seperti enceng gondok dan bunga matahari. Teknik ini disebut teknik fitoremediasi. Sebagai kesimpulan, penerapan bioteknologi di berbagai bidang. 1. Bioteknologi pangan digunakan untuk menghasilkan produk makan. 2. Bioteknologi pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetik. 3. Bioteknologi peternakan dengan dikembangkannya hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetik. 4. Bioteknologi kesehatan atau bidang medis. 5. Bioteknologi forensik dengan menggunakan teknik sidik DNA. Yang ke-6, bioteknologi lingkungan dengan memanfaatkan bakteri dari genus Pseudomonas. Demikian kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini. Terakhir, mari kita mulai mengenali diri, mengenal keunggulan, kekurangan, kesempatan, hingga hambatan yang mungkin terjadi di dalam diri. Karena dengan mengenal diri, kita bisa merancang dan membangun visi kita ke depan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.